Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la yaumil qiyamah. Ma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Beriring salam dan salawat tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Dan diantara dari sekian petunjuk beliau adalah diperintahkannya kita untuk senantiasa berdakwah, mengajak, menyerukan dan mengingatkan saudara-saudara kita atau bahkan diri dan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyerukan, mengajak untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat di mana diabadikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendengar bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dua bersaudara pada masa Bani Israel yang memiliki sifat yang sangat kontras, memiliki sifat yang sangat bertolak belakang, di mana yang satu ahli ibadah dan yang satu ahli maksiat. Namun demikian, sang ahli ibadah ini tidak bosan-bosannya mengingatkan, mendakwahi saudaranya yang ahli maksiat ini, semula dengan kata-kata yang bijak, dengan bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Namun titik jenuh sebagai manusia tentu ada, sehingga dakwahnya tidak lagi murni sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia beralih dalam dakwahnya ini menghakimi. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang berbeda cara memahami, cara pandang, dan cara menafsiri ayat suci Al-Quran maupun sunnah baginda Rasul, atau penjelasan para ulama yang begitu banyak, ribuan ulama, ribuan kitab pula. Ketika kita tidak sama seperti saudara-saudara kita, tidak sedikit kita menyalahkan saudara-saudara kita, atau bahkan kita yang disalahkan oleh saudara-saudara kita. Kisahnya berawal ketika berkali-kali kakak beradik pada masa Bani Israel ini, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah, mengingatkan yang ahli maksiat tidak mau berhenti pula, maka timbul kemarahannya sehingga dia mengatakan, "Wahai haka aqsir, hai saudaraku, celakalah kamu dan berhentilah dari perbuatan dosa dan kemaksiatanmu." Maka sang saudara yang ahli maksiat menjawab, "Khalni wa rabbi abu istu alayya raqiban." Biarkanlah aku bersama Tuhanku. Artinya dia menyadari bahwa kesalahannya dengan Tuhannya ini disadari benar bahwa itu suatu hal yang salah, dan sekaligus dia menyadari bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dia punya harapan, dia punya keinginan juga suatu saat dia akan berhenti dari kemaksiatannya. Dan dia juga mengatakan kepada saudaranya yang ahli ibadah, "Abu istu alayya raqiban, apakah kamu telah diutus oleh Allah, oleh Tuhanku untuk mengawasiku?" Maka dengan mendengar jawaban dari saudaranya yang ahli maksiat ini, saudara yang ahli ibadah tambah marah, sehingga dia timbul dakwah yang menghakimi. "Wallahi la yaghfirullahu laka." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Au qala, "Wallahi la yudkhilukallahu jannah abadan." Demi Allah, kamu tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga selamanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, karena ini riwayat yang sangat panjang, Al-Fakir sampaikan dengan secara singkat
ending daripada kisah keduanya ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang ahli maksiat ini yang punya keyakinan untuk memperbaiki dirinya, mengakui Allah Maha Pengampun, akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan yang ahli ibadah, yang dia sampai berani menghakimi saudaranya, tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dimasukkan ke surganya Allah selamanya, justru Allah perintahkan kepada malaikat untuk dimasukkannya ke dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hikmah di balik ini semua? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menjanjikan kepada kita, menjanjikan orang yang beriman beramal soleh itu masuk ke dalam surganya, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar bagi kita yang beriman dan beramal soleh. Namun amal soleh yang kita lakukan ini bukan jaminan kita bisa masuk ke surganya Allah sesuai janjinya, manakala amal soleh kita ini tidak menghantarkan kita, tidak membimbing kita memiliki pribadi, karakter, dan akhlak yang baik. Karena banyak orang ahli ibadah yang akhlaknya ini tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hibban, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan ini hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan kepada Rasulullah oleh para sahabat, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa tu'dhi jiraniha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang fulanah, seorang perempuan yang dalam riwayat tersebut tidak disebutkan namanya siapa fulanah. Bisa jadi para sahabat saat itu belum mengenal itu fulanah, orang perempuan yang ahli ibadah ini, di depan rumahnya, di depan Masjid Nabawi. Dia di samping sholat maktubah, di malam harinya dia sering sholat malam, taqumul laila wa tasumun nahar. Di samping bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, puasa wajib dia juga tiap harinya senantiasa puasa sunnah ya Rasulullah. Akan tetapi waktu di jironiha bilisaniha, akan tetapi dia ini senantiasa menyakiti tetangga kiri kanannya, depan belakangnya ini dengan lisannya, dengan ucapan-ucapannya ya Rasul. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan spontanitas, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hebatnya seorang fulanah yang dikisahkan oleh para sahabat yang diceritakan oleh Abu Hurairah, bahwa para sahabat laki-laki aja pada heran dengan ibadah yang dilakukan oleh seorang perempuan tadi, fulanah. Di samping ibadah mahdhah, ibadah sunnah pun, ghairu mahdhah pun dilakukan. Karena dalam riwayat tadi, wataf'alu watasodaku, dia senantiasa melakukan berbagai macam kebajikan, dia juga termasuk orang yang ahli sedekah. Tetapi kata Rasulullah, khaira fiha hiya min ahlin nar. Naudzubillah, tidak ada kebaikan daripadanya, dia termasuk ahli neraka. Karena apa? Waktu di jironiha bilisaniha tadi, karena dia senantiasa menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan ucapan-ucapannya. Naudzubillah. Kemudian dalam riwayat tersebut lanjutannya, sahabat bertanya lagi, wa qalu ya Rasulullah, inna fulanah tusalliyal maktubah wa tasaddaqa bil aswar. Ya Rasul, ada juga seorang fulanah, orang perempuan, dia cuman ibadahnya mengandalkan sholat maktubah 5 waktu saja, dan dia termasuk orang yang tidak mampu bersedekah. Wa tasaddaqa bil aswar, dia bersedekah hanya dengan sepotong keju, karena miskin ini fulanah yang satu ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab dengan singkat,
hiya min ahli jannah. Dia termasuk ahli surga. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim ini menjelaskan bagaimana amal soleh, keimanan amal soleh itu tidak menjamin seseorang bisa masuk surga manakala tidak dibarengi dia mampu mengendalikan lisannya dan perbuatannya yang lain. Ketika seseorang melaksanakan sholat fardu 5 waktu, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Harusnya seseorang yang memang ahli ibadah, dikenal oleh masyarakat ahli ibadah ini harus bisa menjaga ucapannya dan tindakannya atau perilakunya, akhlakul karimah, harus mengedepankan akhlak yang mulia. Karena sehebat apapun ibadah seseorang, manakala akhlaknya kurang baik, maka tentu nilai seseorang itu tidak hanya dinilai oleh Allah dan Rasulnya saja sesuai syariat atau tidaknya, tetapi nilai baik yang diakui oleh Allah dan Rasulnya ini tergantung bagaimana penilaian dari tetangga yang ada di sekitarnya. Karena ada sebuah riwayat juga bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasul, "Ya Rasul, saya sudah melaksanakan ini, itu dan lain sebagainya, segala perintah sudah saya lakukan ya Rasul. Apakah termasuk saya itu orang yang muksin, orang yang baik ya Rasul?" Nah, seseorang ini saking pedenya dengan amal ibadah, amal soleh yang pernah dilakukannya, sehingga minta penilaian dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab dengan di luar dugaan sahabat yang bertanya ini. "Maka tanyalah kepada tetanggamu. Jika tetangga kamu menilai kamu baik, maka baiklah kamu. Demikian pula jika tetangga kamu menilai kamu sebaliknya, maka itulah sesungguhnya apa yang ada pada dirimu." Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada ternyata orang yang ahli ibadah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dengan akhlak yang buruk. Ada juga orang yang ahli maksiat, belum punya niat untuk memperbaiki diri, kemudian punya keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi mungkin ajal mendahulunya sehingga belum sempat melakukan taubatan nasuha, belum melakukan amalan ibadah, amal soleh, tapi ternyata Allah berkehendak lain, dia termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga toh orang yang ahli ibadah tadi yang suka menghakimi yang lain, menganggap dirinya yang paling hebat, yang berhak memasuki surganya Allah, sementara yang lain yang tidak sepaham atau yang lain yang ahli maksiat, dia anggap dialah yang pantas untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk masalah umur, amal ibadah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sahih bahwa ketika seseorang udah berusia janin udah 4 bulan di dalam perut itu ditentukan rezeki, jodoh, kemudian umurnya dan lain sebagainya. Dan dalam hadis sahih tersebut baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada orang yang ahli beramal ibadah, amal soleh, sehingga seakan-akan antara dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal lagi. Tetapi takdir Allah telah mendahulunya, dia termasuk ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Artinya berapa banyak orang yang tadinya amal ibadahnya luar biasa, tapi ditakdirkan oleh Allah sebagai su'ul khotimah. Di ending kehidupannya dia melakukan kekufuran, kemusyrikan, atau hal-hal lain yang menghantarkan dia masuk neraka. Itu hal yang mungkin, dan ini sudah dinas dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa, sehingga dosa dan kesalahannya ini menghantarkan dia seakan-akan antara dirinya dengan neraka tinggal 1 jengkal lagi. Tetapi takdir Allah telah mendahulinya, dia termasuk ditakdirkan menjadi ahli surga. Maka dia akhir kehidupannya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena selama hidupnya mungkin dihabiskan untuk bermaksiat, berbuat dosa, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya, melanggar syariat agama, tetapi di akhir kehidupannya endingnya luar biasa. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, meningkatkan keimanan, amal solehnya, amal kebajikannya, sehingga ketika wafat, diwafatkan oleh Allah, mendapatkan wafat yang husnul khatimah.
Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Fakir hormati dan muliakan, mudah-mudahan salam dakwah singkat dari Al-Fakir Asimud Mas'ud, Ketua Lembaga Takmir Masjid, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur ini bermanfaat buat Al-Fakir, keluarga, dan kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami Al-Fakir akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.